Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 akan disampaikan oleh Pastor Ferdinandus Suka, Imam Diocesan Keuskupan Sintang. Selamat dan salam sejahtera para sahabat Qur'ani Marum. Pada hari ini Senin 8 Juni 2020 kita akan bersama-sama membaca, merenungkan dan menghayati sabda Tuhan bagi kehidupan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 17 ayat 1 sampai dengan 6, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Pada hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para malaikat sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudara terkasih, pada hadirin kita mendengarkan ajaran Yesus tentang sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang dicela, difitnah, bahkan dianiaya karena kebenaran. Model kebahagiaan ini dalam pandangan dunia dewasa ini sesuatu yang gila. Bagaimana orang diajak untuk bahagia di tengah kemiskinan, dalam kedukaan, dalam kesengsaraan, dalam penindasan, dalam pencelaan terhadap dirinya. Bagi dunia, bahagia adalah soal harta, uang, kedudukan, kekuasaan, dan kemapanan. Ukuran kebahagiaan adalah ukuran ketika orang tidak merasa menderita, merasa sengsara, tersakiti, bahkan terancam jiwa raganya. Namun pada hari ini Yesus dalam pengajarannya menggetarkan hati kita, membuat kita akhirnya terbuka mata bahwa apa yang kita pandang sebagai kebahagiaan menurut dunia adalah sebuah kebahagiaan semu. Sebuah kebahagiaan yang akhirnya sirna, yang tak kekal. Yesus mau mengajarkan soal kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang sesungguhnya dihidupi seorang Katolik, seorang yang percaya kepada Tuhan. Bagi Yesus, kebahagiaan adalah adanya ketergantungan, adanya keterpautan pada Allah,
seperti seorang anak kecil ketika ia melihat sebuah buah pada pohon, karena tidak mampu, tidak sanggup menjangkaunya, akan berlari bertemu dengan orang tuanya, menarik orang tuanya agar dapat mengambilkannya buah yang dia inginkan. Ketika orang tua dapat mengambil dan memberikan buah tersebut kepadanya, betapa bahagia, betapa sukacitanya anak tersebut. Ketergantungan seorang anak seperti seorang anak kecil, demikian pula ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita tidak mampu dengan segala apa yang kita miliki, tidak dapat membeli kebahagiaan. Apa yang ditawarkan oleh dunia adalah sebuah kebahagiaan yang sementara saja, yang bahkan membuat kita terjerumus pada dosa. Dan kebahagiaan pula bukan hanya soal ketergantungan, keterpautan pada Allah, tetapi kebahagiaan adalah adanya Tuhan, adanya tempat bagi Allah di dalam hati kita. Para saudara-saudara yang terkasih, menyediakan ruang, menyediakan tempat bagi Tuhan di dalam hati kita bukanlah sesuatu yang sangat mudah, penuh perjuangan, pergolakan yang harus kita lalui. Bahagia tidak dapat dibeli dengan harta, dengan kuasa, dengan kemapanan. Kita dapat melihat seorang petani muda, seorang petani yang sangat sederhana, kendati hidupnya berpas-pasan saja, tidak dapat memiliki lebih, tetapi dia dapat bahagia bersama keluarganya. Seorang pemulung di tengah kesengsaraan hidupnya, namun dapat bersyukur atas apa yang ia miliki. Itu sudah menggambarkan kebahagiaan dalam dirinya. Sebaliknya, seorang yang penuh dengan kegenangan harta, kekayaan, dan pada akhirnya tidak dapat merasa bahagia, bahkan merasa takut, khawatir, alih-alih kekayaan dapat membahayakan kehidupannya. Para saudara-saudara yang terkasih, seorang santa yang cukup terkenal, Santa Teresia dari Kalkuta, bagaimana dalam pernyataannya soal kebahagiaan adalah kerjakanlah sesuatu yang kecil dengan hati yang besar, bukan sesuatu yang besar dengan hati yang kecil. Landasan kebahagiaan ketika orang sungguh-sungguh menyediakan dirinya, menyediakan hatinya, bukan hanya untuk berkarya, tetapi pertama-tama untuk Tuhan agar berkarya dalam hidupnya. Para saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan yang dapat kita lihat dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita yang kendati sederhana, kendati susah, tapi tetap memancarkan kebahagiaan. Ini pula lah yang dimunculkan oleh Yesus. Makna kemiskinan, makna kedukaan, makna penganiayaan mau menunjukkan bahwa kebahagiaan adalah ketika orang sungguh-sungguh hanya mempunyai satu pengharapan, yakni Tuhan. Orang miskin tidak ada lagi harapan selain pada Tuhan. Orang yang berduka tidak ada lagi penghiburan selain bersama dengan Tuhan. Kembali kita bertanya di dalam kehidupan kita, apakah ada Tuhan, ada ruang bagi Yang Maha Kudus di dalam hati kita? Ataukah ruang tersebut, hati tersebut telah tertutup oleh kesombongan, kedengkian, ketamakan akan harta, ujaran kebencian dan dendam terhadap sesama? Para saudara-saudara yang terkasih, ajaran kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus
yakni menyediakan hati bagi Tuhan, menyediakan tempat baginya untuk bernaung dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita senantiasa terpaut dan tergantung padanya. Ketika hilang tempat bagi Tuhan dalam hati kita, pada saat yang demikian pula hilanglah kebahagiaan sejati dalam diri kita. Semoga di masa-masa ini kita senantiasa menyediakan hati kita bagi Tuhan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kedamaian, toleransi, saling tolong-menolong, gotong royong di antara yang lain. Di tengah situasi pandemi ini pun kita diajak untuk berempati, berbagi, beramal kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Panggilan, tindakan, dan pekerjaan-pekerjaan inilah yang akhirnya akan membawa kebahagiaan di dalam diri kita. Sebagaimana Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Allah dengan sepenuh hati, jiwa, akal, dan kekuatan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, menganugerahkan kebahagiaan, dan melunakkan hati kita yang keras agar dapat menyediakan tempat baginya dalam diri kita. Tuhan memberkati.